Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di arena, beberapa pasang mata menatap terkejut pada tombak energi mental yang menonjol dari dada Lipan. Saat mereka menyaksikan darah merah memancar terus-menerus dari luka berdarah itu, untuk sesaat pikiran semua orang menjadi kacau. Lindong sebenarnya telah membunuh Lipan. Berita mengejutkan ini bergema di hati mereka. Sebelum beberapa kaki mereka berubah menjadi jeli, Lipan bukanlah individu biasa. Dia adalah seorang praktisi nirvana dari Kekaisaran Tebing Iblis. Kekaisaran Tebing Iblis biasanya bertindak dengan cara tirani dan metode mereka sangat kejam. Oleh karena itu bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Namun Lindong sebenarnya dengan berani membantai Lipan. Semua orang di arena sangat menyadari keributan yang akan terjadi begitu berita tentang masalah ini keluar. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Kekaisaran Tebing Iblis, tidak mungkin mereka akan membiarkan Lindong lolos. Oleh karena itu, karena Lindong telah benar-benar menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis, dia pasti akan memiliki waktu yang sangat menyedihkan di masa depan. Tak satupun dari mereka memiliki keraguan tentang ini. Meskipun Lindong mampu menyaingi seorang praktisi panggung nirvana dan memiliki boneka jiwa, itu tidak cukup untuk memungkinkan dia untuk menahan kemarahan Kekaisaran Tebing Iblis. Orang ini terlalu berani. Di tengah keheningan, wajah Lindong tetap tanpa emosi saat dia menatap mata Lipan yang sedang tumbuh, yang dengan cepat kehilangan semua tanda kehidupan. Berkat kerja sama Lindong dan boneka jiwanya, Lipan telah menerima pukulan yang benar-benar mematikan. Sebelumnya ketika tombak energi mental itu menembus tubuhnya, energi biadabnya telah sepenuhnya menghancurkan semua saluran dalam di tubuhnya. Bahkan kekuatan hidupnya sekarang menghilang. Pada saat gelembung berdarah terus menyembur keluar dari mulut Lipan, sementara itu matanya yang hampir tak bernyawa menatap tajam ke arah Lindong. Sebelum senyum bengkok dan mengerikan melintas di wajahnya. Ketika Lindong melihatnya tersenyum, dia langsung menyipitkan matanya. Namun sebelum dia bisa mundur, tubuh Lipan mulai membengkak dengan cara yang aneh sebelum dia akhirnya meledak dengan keras dan berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu cahaya berdarah keluar dari kabut berdarah dan terbang ke tubuh Lindong. Lindong, kau tidak bisa melarikan diri. Di masa depan, kau akan diburu oleh Kekaisaran Tebing Iblisku seperti seekor anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Sementara kabut berdarah memenuhi cakrawala, senyum mengerikan Lipan samar-samar memantul di wilayah ini. Beberapa saat kemudian, itu akhirnya menghilang secara bertahap. Ekspresi Lindong dengan lembut menjadi gelap, sementara energi mentalnya dengan cepat memindai seluruh tubuhnya. Akhirnya itu berhenti di suatu tempat di dalam tubuhnya sebelum dia menemukan segel merah yang sangat kecil. Ini adalah metode pelacakan yang unik dan memungkinkan Kekaisaran Tebing Iblis untuk menemukanmu. Ucap suara Xiaodo terdengar di dalam hatinya. Bisakah itu rusak? Tanya Lindong. Ini sedikit sulit. Orang itu mengorbankan sisa kekuatan hidupnya untuk menjadi segel ini dan tidak akan mudah untuk menghilangkannya. Kau akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Ucap Xiaodo berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya sebelum dia segera merenggangkan punggungnya. Saat dia mengangkat kepalanya dan menatap sekelilingnya yang tenang, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan terkejut. Beberapa dari mereka memiliki kekaguman di mata mereka, sementara yang lain memiliki sedikit rasa kasihan. Ketika praktisi elit Kekaisaran Tebing Iblis lainnya melihat bahwa Lipan telah terbunuh, mereka kehilangan keberanian untuk tetap tinggal dan mereka segera berpencar. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia tidak bisa diganggu untuk menghentikan mereka. Lagi pula, orang-orang ini hanya menimbulkan sedikit ancaman terhadapnya.
Selain itu tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh Lipan. Hanya dalam hitungan detik, semua praktisi Kekaisaran Tebing Iblis telah melarikan diri. Para penguasa kota ini telah benar-benar dihancurkan oleh Lindong sendirian. Lindong memilih untuk mengabaikan tatapan dari kerumunan. Saat dia melambaikan telapak tangannya, dia segera menyedot tas Qian Kun dari tanah. Ini ditinggalkan oleh Lipan. Seseorang praktisi panggung nirvana harus memiliki barang-barang yang cukup berharga dan karena Lindong kekurangan sumber daya, ini adalah kesempatan yang tidak akan dia lewatkan. Kakak Lindong, kau membunuh Lipan. Saat ini Mote dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Menurut mereka, pemandangan ini terlalu menakjubkan. Tidak hanya Lipan anggota Kekaisaran Tebing Iblis, dia juga seorang praktisi panggung nirvana sejati. Menurut mereka, tingkat kultivasi ini memberikan satu prestisi dan status yang ekstrim. Namun praktisi yang dianggap perkasa ini sebenarnya dengan cepat dibuang oleh Lindong di depan mata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa seluruh area compang-camping dan semua praktisi elit Kekaisaran Tebing Iblis telah berhamburan, siapapun akan berpikir bahwa ini adalah ilusi. Karena sudah ada dendam di antara kita, tidak perlu peduli apakah itu kecil atau besar. Bahkan jika aku melepaskan Lipan hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan memaafkanku. Kalau begitu, aku harus mencabut salah satu gigi mematikan mereka dulu. Ucap Lindong dengan lembut tersenyum saat dia berbicara dengan santai. Seolah-olah siapa yang dia bunuh sebelumnya bukanlah praktisi panggung nirvana, tetapi hanya binatang iblis yang tidak penting. Saat ini Motai akhirnya memulihkan sebagian besar akal sehatnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Karena Lindong telah memperoleh kunci kuno yang misterius, hanya berdasarkan fakta ini saja Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan melepaskannya. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apa yang kau rencanakan selanjutnya? Ucap Mote bertanya dengan malu-malu. Dia selalu merasa sedikit bersalah karena menyebabkan begitu banyak masalah bagi Lindong. Medan perang kuno sangat luas. Apakah kau khawatir bahwa aku tidak akan punya tempat untuk pergi? Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menguasai seluruh negeri. Ucap Lindong tersenyum sebelum dia berbalik dan memberitahu Motai. Kalian akan segera meninggalkan kota yang bukan? Namun aku tidak akan bergabung dengan kalian. Ketika dia melihat senyuman Lindong, Motai terdiam. Dia tahu bahwa mungkin di masa depan Lindong akan terus diburu oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Karena itu dia pasti akan mengalami masa sulit di depannya. Meskipun dia mengkhawatirkannya, Motai tahu bahwa jika dia terjebak di sekitar Lindong, dia tidak akan banyak membantunya. Faktanya dia hanya akan menjadi beban karena dia akan mengalihkan perhatian Lindong dengan memaksanya mengkhawatirkan kesejahteraannya. Kata-kata tidak dapat mengucapkan rasa terima kasihku. Di masa depan, jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya, aku pasti akan membalas budi ini. Motai dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lindong. Kemudian tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya. Setelah itu Tang Xuan dan yang lainnya berbalik sebelum mereka pergi. Mereka berencana meninggalkan kota Yang. Saat mereka menatap Motai dan yang lainnya, kerumunan di sekitar mereka merasa sedikit hampa. Kota Yang adalah titik istirahat yang cukup bagus. Namun karena peristiwa yang terjadi memaksa mereka untuk pergi. Pada saat ini Liu Yuan dan Ling Zi saling melirik. Sebelum mereka berdua diam-diam menghela nafas. Kemudian mereka berbalik untuk melihat Lindong. Yang terakhir juga tersenyum kembali kepada mereka. Berdasarkan reaksi ramahnya, tampaknya dia tidak sedikit pun khawatir bahkan setelah dia menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis. Mereka agak iri dengan sikapnya. Jika Lindong bisa menangani Kekaisaran Tebing Iblis, dia akan memiliki reputasi yang cukup terkenal di medan perang kuno dan dia bahkan mungkin dipilih oleh sekte-sekte super. Pada saat itu dia akan seperti ikan mas yang melompat keluar dari kolam untuk menjadi seekor naga. Ayo pergi, kita harus meninggalkan kota Yang juga. Ini bukan tanah tak bertuan dan kita tidak boleh berlama-lama.
ucap Liu Yuan dan Ling Zi menginstruksikan anak buah mereka. Sebelum mereka membungkuk pada Lindong, kemudian mereka memimpin orang-orang mereka dan pergi. Pada saat ini Lindong berdiri di tengah arena. Ketika dia melihat orang banyak terus pergi, dia dengan lembut tersenyum. Segera dia mengangkat kepalanya sementara matanya seperti pisau tajam saat dia menatap ke arah langit utara. Meskipun orang lain tidak berani menyinggung kekaisaran tebing iblis, namun Lindong berani melakukannya. Beberapa saat setelah Mote dan yang lainnya meninggalkan kota Yang, Lindong juga bergerak. Namun dia berjalan ke arah yang berlawanan dari Mote dan yang lainnya. Ketika banyak orang melihat sosoknya menghilang di cakrawala, mereka semua menghela nafas dengan lembut. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah pemuda ini yang telah mengejutkan seluruh kota Yang benar-benar dapat bertahan dari amukan api kerajaan tebing iblis. Ini adalah pegunungan yang tak terputus. Di atas puncak gunung, beberapa sosok hitam melintas sebelum mereka mulai muncul. Senior Chenmu, ketiga orang itu terlalu licik. Bahkan setelah berhari-hari, kami masih tidak dapat melihat sekilas bayangan mereka. Berdiri di belakang Chenmu, seorang pria berbicara. Chenmu dengan lembut mengerutkan matanya. Karena kunci kuno misterius telah berakhir dengan Lindong dan dia saat ini menghilang. Satu-satunya cara untuk memaksanya muncul adalah dengan menangkap ketiga temannya dari kerajaan yang sama. Namun bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka belum mencapai banyak hal. Saat ini Chenmu mengerutkan alisnya. Seketika sebuah cermin bercahaya tiba-tiba terbang keluar dari dalam tas Qian Kunnya. Saat itu melayang di belakangnya, cahaya yang menyilaukan meletus sebelum benar-benar berubah menjadi cahaya yang bersinar. Ketika Sinjul, bahkan kelopak mata Chenmu berkedut. Di belakangnya, beberapa dari mereka dengan cepat membungkuk dengan hormat. Lipan telah terbunuh. Ucap sebuah suara santai terdengar dari dalam cahaya yang bersinar itu. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Chenmu langsung menyusut. Segera seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah itu Lindong yang membunuhnya? Ya, itu adalah dia. Pada saat ini cahaya bercahaya itu menganggukkan kepalanya. Sebelum dia berbicara dengan santai lagi, selama ini tidak ada yang berani membunuh anggota kekaisaran tebing iblis kita. Selanjutnya kali ini mereka benar-benar telah membunuh seorang praktisi panggung nirvana. Tidak perlu peduli dengan ketiga orang itu. Ketika Lipan meninggal, dia meninggalkan segel darah di tubuh orang itu. Kita semua harus dapat menggunakan seni rahasia kita untuk mendeteksinya. Aku ingin kau pergi sekarang dan kembali dengan kunci kuno misterius dan kepala anak itu. Anak itu telah maju ke master simbol surgawi dan dia cukup terampil. Untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga, Laise akan menemanimu. Ketika dia mendengar nama itu, bibir Chenmu berkedut. Segera ekspresi mengerikan menyembur ke matanya. Lindong, kau sungguh lancang, ucap Chenmu. Pada saat ini dia sangat ingin melihat betapa takutnya Lindong setelah dia melihat orang itu. Jumlah kerajaan di medan perang kuno seperti bintang di langit yang luas. Bahkan jumlah kerajaan peringkat tinggi bisa menyilaukan mata seseorang. Bukanlah tugas yang mudah untuk membangun reputasi seseorang di tengah lingkungan yang begitu kompetitif. Jelas kekaisaran tebing iblis adalah salah satu dari kekaisaran peringkat tinggi yang memiliki reputasi baik. Meskipun reputasi mereka berbau darah, mereka masih terdiri dari kemampuan yang nyata. Oleh karena itu kekaisaran tebing iblis telah dianggap oleh banyak kerajaan sebagai kerajaan yang merepotkan namun tidak dapat diganggu. Faktanya ide ini semakin diperkuat di benak banyak orang. Setelah kekaisaran peringkat tinggi sebelumnya dimusnahkan oleh kekaisaran tebing iblis. Dan karena ini, setelah berita tentang pembunuhan seorang praktisi panggung nirvana dari kekaisaran tebing iblis menyebar, keributan pecah di sekitar yang luas ini. Rupanya tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan benar-benar berani menyinggung kekaisaran tebing iblis pada saat ini. Selanjutnya semua orang jelas tahu bahwa pemuda bernama Lindong akan diburu tanpa ampun. Meskipun kekaisaran tebing iblis bukanlah penguasa,
Namun tidak ada yang berani menyinggung di wilayah barat laut yang luas dari medan perang kuno. Mereka masih merupakan kekuatan yang sangat merepotkan yang harus diperhitungkan. Di wilayah ini, tidak banyak kerajaan atau elit yang dapat mengekang keburukan dan dominasi kekaisaran tebing iblis. Kemampuan Lindong jauh dari kelompok kerajaan dan elit ini. Oleh karena itu, kekaisaran tebing iblis akan tanpa henti dalam perburuan mereka untuk Lindong. Namun sementara semua orang di wilayah barat laut gempar atas tindakan berani Lindong dalam menyinggung kekaisaran tebing iblis. Karakter utama dari seluruh insiden, Lindong berada jauh di dalam pegunungan dan dia memblokir semua informasi ini. Pegunungan ini terletak jauh dari kota Yang. Luas pegunungan ini tentu tidak kalah dengan lembah granit guntur dan bahkan mungkin lebih besar. Pegunungan besar semacam ini bisa terlihat di medan perang kuno. Pada saat yang sama, jumlah binatang iblis di pegunungan ini telah mencapai jumlah yang mengerikan. Bahkan praktisi panggung nirvana harus tetap waspada di area seperti ini. Lindong sedang duduk bersila dengan kedua matanya tertutup rapat di puncak lembah hijau yang berada di kala. Pada saat ini Lindong sedang duduk bersila dengan kedua matanya tertutup rapat di puncak lembah hijau yang berada di kedalaman pegunungan. Gelombang kekuatan melahap yang kuat memancar keluar dari tubuhnya seperti air banjir, melahap esensi langit dan bumi dari sekelilingnya sepenuhnya. Setelah penyempurnaan, esensi ini menjadi kekuatan Yuan yang melonjak dan mengalir melalui anggota tubuh Lindong, membawa perasaan yang kuat dan santai ke tubuhnya. Pelatihan diam semacam ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya yang berkedap-kedip di matanya menghilang dengan tenang saat senyum tersinggung di wajahnya. Sudah 5 hari sejak Lindong meninggalkan kota Yang. Dalam 5 hari ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berlatih. Saat ini dia telah menjadi seseorang yang terputus dari seluruh dunia sekali lagi. Meskipun dia kesepian, dia tidak perlu menekan kekuatan melahapnya lagi. Dengan demikian, efisiensi pelatihannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Mengingat kecepatan pelatihannya saat ini, Lindong memperkirakan bahwa dia bisa menyerang tahap setengah langkah menuju nirvana dalam 1 bulan saja. Namun bukan masalah menyerang tahap setengah langkah ke nirvana yang mengganggu Lindong, melainkan itu adalah masalah bagaimana dia bisa menyerang tahap nirvana. Setelah Lindong bertarung melawan praktisi panggung nirvana, dia akhirnya mengerti pentingnya jumlah pil nirvana yang digunakan untuk menyerang panggung nirvana. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, alasan mengapa dia bisa mengalahkan Lipan adalah karena Lipan hanya menggunakan 100.000 pil nirvana. Nirvana Ki di Lipan tidak bisa menandingi elit seperti Chenmu. Lindong mampu mengalahkan Lipan dengan mudah. Namun jika dia harus menghadapi Chenmu, itu akan jauh lebih sulit. Itu karena Chenmu menggunakan 500.000 pil nirvana ketika dia menyerang panggung nirvana. Jumlah pil nirvana ini memungkinkan dia untuk menaungi seorang praktisi panggung nirvana seperti Lipan, bahkan sebelum dia melewati kesengsaraan nirvana. Secara alami, setelah Lindong mengetahui situasinya dengan jelas, dia tidak ingin berakhir seperti Lipan setelah dia mencapai tahap nirvana. Ini seperti membangun fondasi. Jika dia bisa mendapatkan dasar-dasarnya dengan benar, itu akan bermanfaat baginya di masa depan ketika dia perlu menyerang tahap nirvana. Namun semua pil nirvana ini, Lindong mengerutkan alisnya saat dia memikirkan masalah lain yang merepotkan. Saat ini dia hanya memiliki sekitar 60.000 pil nirvana. Kira-kira setengah dari pil nirvana ini berasal dari tas Qiankun milik Lipan. Jumlah ini jauh dari yang diharapkan Lindong. Hahaha, masih berpikir keras tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak pil nirvana. Ucap Xiaoda muncul di bahu Lindong dengan ekspresi licik di wajahnya. Apakah kau mempunyai rencana? Ucap Lindong bertanya sambil mengangkat alisnya. Mengingat karaktermu, jika tidak ada lebih dari beberapa juta pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana, dia tidak akan puas. Namun meskipun dia memiliki simbol leluhur yang melahap, akan sulit untuk memperbaiki begitu banyak pil nirvana dalam waktu singkat. Ucap Xiaoda dengan malas. Kemudian dia berkata lagi, apalagi yang bisa lebih efisien daripada mencuri di dunia ini? Mencuri? Ucap Lindong sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Aku tidak pernah memintamu untuk pergi mencuri dari orang lain.
Kekaisaran tebing iblis pasti akan mengirimkan orang untuk membunuhmu. Sementara itu mereka yang dikirim untuk memburu akan jauh lebih kuat daripada Lipan. Orang-orang ini adalah individu yang berkecukupan. Jika dia dapat menangkap salah satu dari mereka, dikhawatirkan mereka masing-masing harus bernilai setidaknya 100.000 pil nirvana. Ucap Xiao Dao terkekeh. Mencuri dari kekaisaran tebing iblis. Mata Lindong terbuka sedikit sebelum dia menatap Xiao Dao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini dia sedang berpikir bagaimana tentang menghindari perburuan kekaisaran tebing iblis. Namun Xiao Dao sebenarnya berpikir tentang bagaimana membunuh mereka dan mencuri pil nirvana mereka. Tidak punya nyali, ucap Xiao Dao mengejek Lindong. Apalagi yang bisa aku takuti? Aku telah membunuh salah satu anak buah dari mereka. Namun seperti yang kau katakan, kali ini kekaisaran tebing iblis akan mengirim elit mereka untuk mengejarku. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah bahkan jika aku telah mencapai master simbol surga. Ucap Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengikat Chenmu dalam pertarungan. Meskipun dia memiliki boneka jiwa darah, musuhnya tidak hanya terdiri dari satu praktisi panggung nirvana di Chenmu. Adapun upaya terakhirnya dalam memanggil buaya surgawi kuno, dia hanya memiliki satu kesempatan. Buaya surgawi kuno pasti bisa melawan praktisi tahap nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Namun akan sangat sia-sia menggunakan pilihan terakhir ini pada situasi seperti itu. Kau tampaknya meremehkan kemampuanmu sendiri. Ucap Xiao Dao tertawa acuh tak acuh seolah-olah tahu apa yang dipikirkan oleh Lindong. Kau memiliki artefak surgawi yang disebut simbol leluhur yang melahap. Di masa lalu, kau bahkan tidak menampilkan lebih dari 1% dari kekuatannya. Namun tingkat energi mentalmu telah meningkat pesat sekarang dan kau dapat mengaktifkan kekuatan lain juga. Dengan bantuan kemampuan ini, Chenmu tidak akan bisa berurusan denganmu. Kita bisa mulai merencanakan dan menyerap kekaisaran tebing iblis. Ketika saat itu tiba, kita bisa menyingkirkan mereka sekaligus dan hadiahnya akan sangat luar biasa. Singkirkan mereka sekaligus. Meskipun Lindong adalah seorang individu dengan nyali yang besar, dia masih terkejut dengan rencana dari Xiao Dao. Namun dia bukan orang yang pemalu. Begitu dia memikirkan hadiahnya, amarah yang menyala-nyala menyembur melalui matanya. Jika rencana ini berhasil, hadiah yang dia dapatkan akan sangat menyenangkan. Apakah kau memiliki kepercayaan diri? Ucap Lindong bertanya dengan lembut sambil mengedipkan matanya. Hei, aku telah berkelompok melawan semua jenis orang di masa lalu. Tidak sulit untuk berkelompok melawan orang-orang yang tidak berharga seperti itu. Ucap Xiao Dao menjawab dengan arogan. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum juga. Namun dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Xiao Dao mungkin sangat kuat di masa lalu, tetapi bagaimanapun juga itu adalah masa lalu. Sebenarnya aku bisa menghilangkan tanda pelacak di tubuhmu. Namun kupikir akan lebih baik untuk menggunakannya sebagai panduan bagi mereka. Selama periode waktu ini, aku akan mengajari kalian beberapa cara lain untuk menggunakan simbol leluhur yang melahap. Saat ini aku pikir kau agak mampu mengaktifkan beberapa kekuatannya. Xiao Dao menepuk cakarnya saat mata mungilnya berkedap-kedip dengan sedikit kelicikan. Itu kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan mengejek. Beberapa kekaisaran tebing iblis omong kosong berani begitu sombong di depan kakek ini. Jika mereka berani datang, aku Xiao Dao akan membuat mereka semua binasa. Pada saat ini Lindong menepuk Little Flame yang duduk di sampingnya dan tersenyum. Tampaknya ada semburat dingin di matanya yang terkulai. Awalnya Lindong masih berpikir bahwa dia harus tetap rendah hati untuk sementara waktu. Namun sepertinya itu tidak perlu sekarang. Kekaisaran tebing iblis, aku harap orang-orang yang kalian kirim akan kuat. Jika tidak, pemurnian ini tidak akan menyenangkan. Ucap suara gemuruh Lindong bergema di seluruh puncak gunung ini. Tidak diragukan lagi Lindong dan Xiao Dao memiliki nyali yang besar. Sementara dunia luar khawatir atau bersuka cita atas kemalangan mereka, mereka telah mengambil inisiatif untuk menyekap dan menunggu elit kekaisaran tebing iblis tiba. Posisi predator dan mangsa tampaknya telah bertukar secara tidak sengaja. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir dalam permainan pemangsa dan pemangsa ini. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.